Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Febri Monika. Saya mahasiswa dari Universitas PGRI Semarang, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2 kelas D, NPM 191201192. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dua permainan tradisional. Nah, apa aja itu? Yang pertama, permainan tradisional ketapel. Yang kedua, permainan tradisional terjun payung. Untuk generasi 90-an pasti tidak asing dengan permainan-permainan tersebut. Permainan yang pernah jaya pada masanya, namun dengan seiringnya zaman, permainan-permainan tersebut mulai tergeserkan dengan permainan yang lebih canggih pada zaman sekarang. Seperti contohnya gadget. Namun, permainan tradisional ini tidak kalah serunya kok dengan permainan pada zaman sekarang. Nah, pada pembahasan pertama, saya akan mengulas terlebih dahulu mengenai permainan tradisional ketapel. Permainan tradisional ketapel kalau zaman sekarang tuh di gadget permainannya tuh Angry Bird. Nah, kalau di gadget itu kan Angry Bird-nya ketapel, ada sebuah ketapel. Nah, pelurunya itu si burung Angry Bird-nya itu menyerang pasukan babi. Nah, kalau permainan tradisional ketapel itu kita menembak sasarannya berupa burung. Nah, kebalikan kan pada zaman sekarang. Nah, untuk pelurunya sendiri pada zaman dulu menggunakan kerikil kecil untuk menembak sasaran burung, yang pada zamannya itu burung sangat mudah ditemukan, namun untuk zaman sekarang kan sulit untuk menemukan. Nah, kita bisa memanfaatkan benda-benda yang di sekitar, contohnya bisa pakai botol, kayu, maupun benda plastik lainnya yang bisa kita jadikan sasaran. Nah, permainan ketapel ini umumnya dimainkan oleh anak laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan bila anak perempuan juga ikut memainkannya. Nah, permainan ini cukup simpel kok. Kita cukup menyiapkan ketapelnya. Nah, ketapelnya itu berupa ranting pohon yang berbentuk Y. Lalu menyiapkan tali pentil sebagai alat untuk menarik dari si peluru itu, dan siapkan sebuah kantong yang berupa potongan kulit atau potongan kertas. Ini saya berikan contohnya. Ini contoh ketapel yang sudah jadi. Ini kita cari ini batangnya yang berbentuk Y, ranting pohon, lalu ini karet pentilnya. Nah, cara membuatnya, pertama-tama siapkan dulu ranting pohonnya, karet pentil, dan nih kantongnya bagian tempat peluru. Nah, yang pertama-tama kita ikat terlebih dahulu karet pentilnya ke ujung-ujung ketapel atau ke ujung batang pohonnya nih. Nah, kalau sudah, selanjutnya berilah lubang pada si kantong pelurunya nih, lubangnya ya di ujung kanan kiri. Nah, kalau sudah, masukkan karet pentilnya ke dalam lubang-lubang tersebut. Nah, kalau sudah, ikat. Nah, kalau sudah kan nanti kan jadi seperti ini nih. Nah, itu kalau sudah selesai, nanti siapkan kerikilnya, lalu tembak deh, udah jadi. Tuh, mudah kan? Seru juga kok untuk memainkannya. Nah, untuk pembahasan yang berikutnya, saya akan mengulas mengenai permainan tradisional terjun payung. Permainan terjun payung ini juga merupakan permainan yang cukup simpel. Justru permainan ini juga ramah lingkungan. Karena apa? Karena permainan ini juga bisa memanfaatkan benda-benda sekitar.
memanfaatkan bahan-bahan sekitar yang sudah tidak terpakai. Nah, apa saja itu? Pertama, cukup siapkan plastik yang halus atau tipis yang tidak kaku. Lalu siapkan benang jahit, dan yang terakhir siapkan pemberat. Pemberatnya itu berupa kayu, plastik, batu maupun benda lainnya. Nah, nih contohnya seperti ini nih yang sudah jadi. Nah, untuk cara pembuatannya, pertama, kantong plastik tersebut dipotong menjadi lingkaran dan ujungnya diberi lubang. Di ujung-ujungnya diberikan lubang. Nah, kalau sudah, benang jahitnya tadi dipotong, yang mana panjangnya itu sejajar sama dengan yang lainnya. Kalau sudah, ikat benang jahitnya itu ke dalam lubang plastik yang berada di ujung-ujung. Nah, kalau sudah menjadi seperti ini, tinggal ditambahkan pemberat. Ini pemberatnya nih saya kasih contoh kertas, bisa batu juga bisa gitu. Ikatlah pada lubangnya gini, udah jadi deh, tinggal dipenuhin. Tuh, mudah kan, simpel juga. Maksudnya kalian bisa bikin sendiri saat berada di rumah untuk mengisi waktu luang. Cukup mudah kan melakukan permainan tradisional tersebut. Kalian juga bisa membuat alat permainan tradisional tersebut saat berada di rumah sebagai pengisi waktu luang kalian. Nah, tanpa kalian sadari, permainan tradisional ini memiliki banyak manfaat loh. Apa saja manfaatnya? Manfaatnya itu pertama, dapat melatih kepada anak didik untuk ketepatan dalam mendidik sasaran. Yang kedua, dapat melatih kekuatan. Yang ketiga, melatih saraf motorik kasar. Yang keempat, mengasah daya kreativitas anak didik. Yang kelima, melatih pada anak didik untuk memanfaatkan bahan-bahan di sekitar kita yang sudah tidak terpakai. Yang keenam, tentunya memiliki kegembiraan tersendiri saat memainkannya. Cukup sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Namun apabila ada tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.